Assalamualaikum teman-teman semua. Kita coba sampai 16.10 ya, 16.10 kita mulai kuisnya mungkin ya. Atau sekarang aja mungkin ya. Udah siap semua teman-teman? Yuk, ayo kita kuis dulu ya teman-teman. Silahkan dibuka dulu kuisnya. Sudah ada berapa orang? Sudah ada 3 orang. Oke, udah ada 3 orang. Silahkan teman-teman ya, langsung dibuka. Ada berapa 4 orang. Sudah ada 5. Ini harus barengan nggak sih? Enggak ya? Apa dak? Harus barengan nggak sih? Enggak ya? Atau bisa sendiri-sendiri? Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya kita sore ini bisa berkumpul kembali ya dalam keadaan sehat. Akhir pun terlihat lebih cerah ini hari ini. Alhamdulillah. Habis lahiran istrinya, habis lahiran anak gitu ya. Alhamdulillah. Semoga jadi anak yang soleha Ustaz. Amin. Terima kasih semua doanya. Baik Ustaz, hari ini insya Allah akan ada materi dari Ustaz Akil kembali ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktunya, saya serahkan langsung ke Ustaz Akil. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, pertama terima kasih atas doanya dan ucapannya. Semoga menjadi anak yang solihah, berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan juga doa kepada teman-teman semuanya yang masih belum dikaruniai momongan, segera dikaruniai. Dan yang belum dikaruniai pasangan, semoga segera dipertemukan dengan jodoh yang terbaik pada waktu yang terbaik tentunya, dan juga dalam kondisi yang terbaik. Ini teman-teman semuanya mayoritas jomblo kan ya masih ya? Benar. On progress. Baik. Ya semoga yang terbaik lah buat teman-teman. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, ini sebenarnya kalau tadi Rida bilang seger gitu ya, sebenarnya saya masih sangat capek ini, masih kerasa gitu, meskipun sudah 2 hari baru kemarin ya, tapi ini kerasa capek sih. Lumayan perjuangannya, ternyata melahirkan, cuman mendampingi istri yang melahirkan saja sangat luar biasa. Apalagi kok dulu ibu kita ya, apalagi istri saya sendiri dan juga ibu-ibu kita dan teman-teman yang perempuan ini sangat luar biasa perjuangannya untuk melahirkan. Yang dampingin itu sampai KO gitu, sampai ampun, apalagi kok yang merasakan gitu. Baik, kita langsung saja melanjutkan kajian kita tentang fikih munakahat ya, ahwal sasiyah, yang mana kita sudah sampai kepada bab waris, dan ini adalah pertemuan ketiga ya. Pertemuan keempat untuk masalah waris, sehingga kita akan mempelajari tentang aul dan rod. Oke, tapi sebelumnya ini kemarin ada yang absen enggak? Kalau ada yang absen, apakah sudah mendengarkan rekamannya? Karena kalau belum, ini agak susah berbicara aul dan rod kalau belum paham yang minimal bab ketiga lah tentang perhitungan diagram waris. Nah, nggak bisa ini. Saya share screen aja.
Oke. Nah, minimal sudah bisa baca ini, maka insya Allah akan bisa memahami aul dan rot ini. Oke, langsung saja ya. Nanti kalau ada yang tidak paham, bisa langsung ditanyakan saja di tengah jalan, nggak apa-apa. Langsung interupsi gitu, karena kalau nanti makin puyeng, makin pusing. Gitu. Baik, aul. Apa itu aul? Aul itu artinya secara bahasa lebih atau tambah. Sedangkan secara istilah, jumlah fard ahli waris itu lebih daripada satu. Jumlah fard ahli waris itu lebih daripada satu. Itu aul. Ya, kalau kemarin kan kita bagi waris itu selalu habis. Katakanlah hartanya satu kan, terus ada istri dapat 1/8, nanti ada anak perempuan dapat setengah gitu. Terus sisanya kemana? Oh, sisanya ada saudara laki-laki, nah itu dapat asabah. Jadi habis pas satu itu diambil 1/8 istri, diambil 1/2 oleh anak perempuan, sisanya berapa? 7, 3/8 ya. 3/8 diambil sama saudara laki-laki. Nah, ini kan pas habis kalau ditambahkan jumlahnya 1. Nah, tapi bisa jadi ada kasus yang aul. Apa itu aul? Jika jumlah fard ahli waris kalau di total itu ternyata lebih daripada 1. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini latar belakangnya. Jadi aul ini terjadi bukan di masa Nabi Muhammad SAW. Memang kebanyakan masalah waris itu masalah yang sudah tauqifi, yang sudah ada hitungan bakunya dari wahyu, entah dari Al-Quran, kebanyakan Al-Quran, tetapi sebagian juga ada dari hadis, gitu ya. Kebanyakan Al-Quran, sebagian dari hadis. Tetapi kalau kasus aul ini memang di zaman Nabi belum pernah terjadi, dan memang belum ada solusinya. Nah, dan pertama kali terjadi itu di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah dikatakan bahwasanya awwala mas'alatin 'alat hiya imra'atun tuwfiyat an zaujin wa ukhtain. Masalah aul ini terjadi pertama kali ketika ada seorang perempuan yang wafat dan meninggalkan seorang suami dan 2 saudari perempuan. Waqad waqa'at fi sadri khilafati Umar, dan terjadi di masa Umar, fastasyara sahabah fi dzalika wa qala wallahi ma adri ayyukum qaddama Allah wa ayyukum akhar. Sesungguhnya saya tidak paham mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diterakhirkan, atau yang harus mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus ngalah. Wa inni in bada'tu bizauj fa'taituhu haqqahu kamilan lam yaqul ukhtaini haqqahuma wa in bada'tu bil ukhtaini fa'taituhuma haqqahuma kamilan lam yaqul lizawji haqqahu. Fa asyara alaihi bil aul ala Abbas bin Abdul Muttalib al masyhur aw Ali bin Abi Thalib Zaid bin Thabit wa yurwa anna al-Abbas qala ya amirul mu'minin ara'aita law mata rajulun wa taraka sittata dirham li rajulin alaihi thalathah wa li akhar alaihi arba'ah kaifa tasnah alaysa taj'alul mal sab'ata ajza'in qala na'am qala Abbas walladhi huwa dzalika faqada Umar bil aul. Oke, ini dalil-dalilnya harusnya jangan dalil dulu. Ini dulu. Nah, kasus aul pertama. Ini mungkin belum paham. Kasusnya adalah seorang perempuan wafat meninggalkan suami dan 2 saudari perempuan. Oke, ini saya mau ngobrol. Saya mau interaktif ya sama Mbak Konita. Coba bisa open mic? Unmute. Ya, Seorang perempuan wafat meninggalkan suami dan 2 saudari perempuan. Pertanyaannya, suami dapat berapa? meninggalkan suami dan Suami nomor 4 dan 2 saudari perempuan, saya seibu. 2 saudari perempuan. Suami dulu deh, suami dulu. Hmm. Suami dapat berapa? Tunggu. Seperempat kan? Oke. Suami dapat 1/4. Kenapa kok 1/4? Kenapa nggak 1/2? Saya masih belum paham sih. Oke, ada yang bisa bantu?
Tias. Pokoknya harus siap semua ya. Kalau waris ya memang harus agak fokus. Kalau enggak ya bubar. Tias, bisa open mic, bantu Konita. Oke, ya. Fatimatu Zahra. Halo? Fatimatu Zahra. Oke. Mufidah deh, Mufidah. Ustaz, boleh diulang nggak pertanyaannya? Oke. Oh iya, mendingan di sini aja ya dulu. Nah, ahli warisnya suami, 2 saudari perempuan. Aduh, saudara perempuan ya. Ahli warisnya itu. Terus kita disuruh mencari siapa yang meninggal. Enggak, ya kalau meninggal seorang perempuan meninggal wafat, terus Oh iya, meninggal baru nggak. suami dan 2 saudari perempuan. Ini ahli warisnya udah. Kecilan, Ustaz. Ya. Mana? Oh iya. Ini perempuan nih almarhumah, suami dan Sama. saudari, 2 saudari perempuan. Oh iya ini. Berarti dapatnya kan Suami setengah, Ustaz. Suami setengah. Oke. Kenapa kok Ya, Ustaz. setengah? Karena nggak punya anak, Ustaz. Oke, nggak punya anak. Oh, enggak punya anak. Kan nggak ada anaknya kan? Ya, Terus 2 saudari perempuan dapat berapa? Ini kan saudara perempuan nih. 2/3. Nah, di tengah 2/3 AA. 2/3. Ya, Kenapa 2/3? karena lebih dari 1. Lebih dari 1 dan tidak ada laki-laki. Dan saudara tidak ada laki-laki. laki. Ya. Oke, jadi 2/3 kan? Suami dapat setengah, 2 saudari perempuan dapat 2/3. Kira-kira apa yang terjadi? 3/6. Oh, Ya, kita sama lagi. menyebut 4/6. 7/6. Ya 7/6. Berarti kan 1/6. Ini lebih dari 1. 1. Katakanlah hartanya 6M. Kalau hartanya 6M, 2/3 dari 6M itu berapa? 2/3 dari 6, 4. Dari 6, 4. 4M kan? Kalau kita langsung kasih 2 saudari perempuan itu 4M, berarti sisanya berapa M? 2. Ya, Ustaz. 2M. Terus suami dapatnya setengah. Setengah dari 6M itu berapa? 3. Nah, yang nombok siapa ini? 1M. Nah, itu kasus aul. Oke? Ini namanya kasus aul, yaitu jumlah dari fard ahli waris ini ternyata lebih dari 1. Nah, biasanya itu tidak ada asobah. Kalau ada asobah tuh biasanya pasti pas, ya. Tetapi kalau yang tidak ada asobah kayak gini sering terjadi aul. Bisa difahami sampai di sini? Paham, Ustaz. Paham ya? Insya Allah paham. Ya, pokoknya kalau ada yang nggak paham, bilang aja. Nah, solusi dari Al-Abbas itu pamannya Nabi, dia itu bapaknya dari Abdullah bin Abbas, ya, dari paman Nabi. Beliau mengatakan begini, kalau ada seorang yang wafat, terus dia punya duit 6, punya sawah 6 petak, gitu ya. Tapi dia punya hutang sawah 7 petak. Ya, kepada si A dia hutang 3 petak, kepada si B dia hutang 7 petak. Gitu.
Gitulah pokoknya. Yang satu 3 petak, yang satu 4 petak. Padahal si orang itu hanya punya 6 petak. Terus bagaimana caranya? Ya sudah, yang 6 itu jangan langsung dibagi si laki-laki, si yang hutang 3 petak itu dikasih 3, yang 4 terus tetap dikasih 3, itu namanya nggak adil. Yang satu dapat penuh, yang satu nggak dapat penuh. Tapi kalau yang satu kok dapat 4 petak, yang satu cuma dapat 2 petak, sama juga nggak adil. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah 6 petak punya almarhum tadi itu dibagi 7. Jadi jadiin satu terus bagi 7. Jadi satu petaknya nanti yang tadinya ukurannya mungkin 10 meter, jadi cuma 8 meter sekian. Dibagi 7, kemudian dikasih yang hutang 3 petak tadi, atau yang memberikan pinjaman 3 petak tadi, dikasih 3 bagian, meskipun tidak sempurna, gitu ya, karena memang adanya cuma seperti itu, gitu. Kemudian yang sana juga terkurangi, yang harusnya 4 petak itu 40 meter, jadi cuma 32 atau 33 dan seterusnya. Yang ini juga yang tadinya harusnya 30 meter, jadi cuma 26 katakanlah gitu, atau 27 gitu. Jadi sama-sama terkurangi, ya, sama-sama terkurangi dengan proporsi yang sama. Oke, terus caranya bagaimana? Suami setengah saudari perempuan 2/3, jadi 3/6 plus 4/6, jadinya totalnya kan 7/6, maka tinggal ganti penyebutnya. Bawah itu penyebut ya, tinggal ganti penyebutnya. Jadi 3/7, 4/7. 7 dari mana? Ya karena totalnya 7, udah bagi 7 aja. Semudah itu. Paham? Oh, diganti itunya. Kirain ini Ustaz. Dari total 7/6 dikali total waris dikali langsung. Loh, kalau di ya sekarang kalau total warisnya 6M. Kali 7/6 jadi berapa? Kan 1/6. Jadi 7M kan? Iya. Nah, 7M kan mau hartanya cuma ada. Iya, bukan kan. Gitu ya? Maksudnya kirain dari total waris dibagi langsung ini. Dibagi 7. Sama aja kayak gini ya. Ya itu kayak gitu. Dari total waris dibagi 7, benar. Gitu. Jadi kalau hartanya kok 6M, harusnya kan suami dapat setengah. Kalau langsung setengah dari 6M itu 3M. Gitu kan? Tetapi 6M dibagi 3/7 atau dikali 3/7 itu kan nggak jadi 6M, tapi 2,8 mungkin gitu. Jadi 2,8 dan 2 saudari perempuan itu dapat 3,2 berarti. Ya. Kok 3,2? 4,2 gitu. 4,2. Jadi masing-masing terkurangi dengan proporsi yang sama. Oke. Dibaginya tuh 7 bukan dibagi 6. Nah, kalau dalilnya kenapa kok begini? Kenapa kok tidak didahulukan suami dulu? Kenapa kok tidak didahulukan 2 saudari perempuan dulu? Kan yang punya hubungan darah 2 saudarinya. Kalau suami kan pendatang baru nih. Ya karena memang dalam Al-Qur'an tidak disebutkan ini lebih utama daripada ini lebih harus didahulukan daripada ini. Enggak ada penyebutan itu. Maka ya kalau dikurangi harus dikurangi bareng, kalau ditambahi harus ditambahi bareng. Kurang lebih seperti itu. Oke, paham ya sampai sini ya? Baik, lanjut lagi. Langsung contoh kasus saja. Nah ini nanti ada yang penyebutnya 6, ada penyebutnya 24, dan seterusnya. Ada yang 12. Contoh yang pertama nih, langsung saja. Arida dulu deh. Silakan baca. Kasus 1, almarhumah wafat dan meninggalkan, yang pertama ada suami, saudari kandung, 1 ya Ustaz ya, dan 2 saudara seibu. Bagaimana pembagian harta masing-masing? Oke. Pertama, yang wafat, almarhumah ya, meninggalkan suami, saudari perempuan kandung, 2 saudara seibu. Oke. Bagian masing-masing dulu berapa? Kalau suami setengah Ustaz. Oke, kenapa kok setengah? Tidak ada anak. Oke, saudari perempuan kandung? Dari perempuan kandung, saudari perempuan. 1/2.
Iya, setengah Zat. Apa benar nggak Zat? Ya, setengah. Kenapa kok setengah? Karena sendirian ya. Sendirian. Dan seterusnya. Oke. Terus yang satu lagi, 2 saudari tapi seibu tok. 2 Gimana itu? ibu. Nah, nomor 22 ini. Nomor 22. Sudah 1000 berarti 2 saudari berarti sepertiga. Kenapa kok sepertiga? Ada 2. Nah, 2 orang atau lebih gitu ya. Nah, sepertiga itu nanti dibagi rata, mau laki-laki mau perempuan tidak dibedakan. Kalau saudara atau saudari seibu itu tidak dibedakan laki-laki. Jadi kalau ada 10 orang laki-laki perempuan ya tetap bagi 10 gitu. Nah, ini hanya kasus ini saja. Di luar itu yang laki-laki sama perempuan dibedakan. Oke. Berarti suami dapat tadi berapa? Setengah. Saudari perempuan kandung? Setengah. 2 saudara seibu? Sepertiga. Oke. Nah, ini setengah tambah setengah aja udah 1. Tambah sepertiga, 1/3. Oke, berarti penyebutnya berapa nih? 6. 6. Suami dapat jadi berapa? 3/6. 3/6. Saudari perempuan? 3/6. Terus? 2 saudara seibunya 2/3. Hah? 2/6. Maaf, Zat. Oke, 2/6. Apakah benar? Oke. Ya. 3/6, 3/6, 2/6, 8/6. Nah, ini yang atas itu nama penyebutnya. Penyebutnya itu masih 6. Nah, oke. Terus aul ke berapa nih? Berarti aulnya ke berapa? Yang tadinya 6 penyebutnya jadi berapa? Jadi 8, Zat, bukan? Ya, dari 6 jadi 8. Udah, gitu aja. Oke ya, gampang ya. Yang tadinya suaminya katakanlah ya, hartanya 24M. Harusnya kan setengah dari 24M itu 12. Iya. Harusnya kan 12 kan? Tapi kalau 3/8, akhirnya itu harus dapat 3/8. 3/8 dari 1/4M berapa? Dari 24M. 9 jadinya. 9. Oke. Nah, ini kan terkurangi dia. Terkurangi, ya karena memang harus bagi-bagi dengan yang lain. Oke, paham ya? Nah, Arida paham, teman-teman yang lain juga mungkin insya Allah paham. Nah, kalau nggak paham, lanjut lagi. Kasus nomor 2 nih. Siapa nih gantian? Tadi, Konita kayaknya sudah paham sekarang. Atau gimana? Mau coba? Ya, coba deh. Oke. Silakan baca dulu. Suami 2 saudari kandung, 2 saudara seibu ya. Suami setengah. Saudari kandung. Mau lihat bagiannya lagi, Sek? Oke. 2 saudari kandung. Ayah seibu ya. Nomor 10 itu. Ya, 2/3. Terus 2 saudari seibu. 2 saudari seibu 1/3. Oke. Ya. Setengah, 2/3, 1/3. Setengah 2/3, 1/3. Wah, ini lebih banyak lagi. Penyebutnya berapa? Iya. Suaminya 6. 6. Suami jadi? Suami jadi 3/6. 2 saudari perempuan jadi? Perempuan jadi 4/6. 4. Oke. Ya, itu jadi 2/6 yang bawah. Oke. Jadi 9/6. Berarti aulnya ke? 9. Nah, kalau hartanya 9M, kalau 2/3 itu harusnya dapat 6 kan? Tapi ini cuma dapat 4. Kurangnya 2M. Kan lumayan. Lumayan banyak. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut lagi. Kasus ketiga. Siapa nih? Jadi kasus kayak gini bukannya lebih banyak ya, Ustaz ya? Kasus yang aul bukannya lebih banyak ya? Yang terjadi apa enggak? Mungkin kalau kita lihat bahwa begini, pokoknya setiap kasus kita kan tadi satu kasus nih. Maksudnya satu rumus kasus. Mungkin yang aul dan nanti rod itu lumayan banyak. Tetapi kasus yang beneran terjadi menggunakan rumus ini itu jarang. Oh. Maksudnya yang terjadi di masyarakat gitu. Iya, soalnya mikir kan, maksudnya itu kan pembagiannya udah ada pasti 1/3, 2/3. Dari dulu tuh mikir
emang bisa pas gitu satu kan misalnya dapat 2/3 yang kayak tadi nih saya belum tahu ada aul kayak gini. Jadi Oh ya. dan dulu tuh mikir itu gimana cara baginya gitu kalau udah ditentuin sekian gitu kan. Ternyata ada caranya. Ya. Ya, makanya kalau ada yang dapat sisa itu biasanya pas karena namanya udah sisa kan. Dia tuh sebagai pelengkap, ya, sisanya berapa ya udah. Oke. Ya, ikuti aja dulu ya, insya Allah nanti akan lebih tercerahkan ya. Ya semoga paham lah. Sampai di sini pun sudah paham, sudah mulai oh, ternyata ada penghitungannya lagi ada. Baik, kasus nomor 3. Siapa nih? Yang bisa siapa? Kira-kira yang mau nyoba? Baik. Baik. Oke. Maya masih toh? Ini pada takut nggak bisa jawab atau memang lagi tidak bisa open nih? Oke, yang lain siapa ya? Saya mau coba Ustaz. Oke, Listia, siap. Almarhumah wafat dan meninggalkan suami, ibu, 2 saudari kandung, dan 2 saudara seibu. Almarhumah ya. Berarti suami dapat 1/2. Kenapa kok nggak 1/4? Karena nggak punya anak perempuan, anak laki-laki, cucu perempuan, cucu laki-laki. Sip. Kemudian Ibu? Terus ibu tuh dapat 1/3. Alasannya sama, nggak ada anak laki-laki, anak perempuan, nggak ada cucu perempuan, nggak ada cucu laki-laki. Kemudian 2 saudari kandung, Yes, 2 saudari kandung dapat 2/3. Gimana? Oh iya, ini Oh sisanya kurang. iya. Jadi gimana Ustaz? Nah, ini. Memang kalau kita ngelihatnya yang ini itu langsung ketemunya seolah-olah 1/3 karena syaratnya terpenuhi ya. Padahal harus ini. Kalau kita melihat syarat yang 1/6 itu kan kalau plus nomor 9 atau nomor 10 atau nomor 11 atau nomor 12 atau nomor 22 kok mereka apa sih namanya lebih dari 2 orang maka menjadikan sang ibu 1/6. Siapa saja mereka? Saudara. Jadi kalau almarhum kok punya saudara lebih dari 1, 2 orang ke atas, maka ibu bukan 1/3 tapi 1/6. Oh, meskipun saudaranya ibu gitu ya, Ustaz? Ya, meskipun yang satu katakanlah ya, dia punya saudara kandung 1, punya saudara seibu 1, jadi 1/6. Atau punya saudara laki-laki 1, saudara perempuan 1, jadi 1/6. Tapi kalau cuma punya 1, katakanlah saudara seayah 1 tok, tetap 1/3. Maksudnya tetap 1/3 sampai nanti syarat yang 1, 2, 19, 20 itu terpenuhi. Nah, ini mungkin agak kurang dikit ini penulisannya, tapi agak susah menurut saya. Ya pokoknya itulah. Oke ya. Jadi berarti ibu dapat 1/6. Oke, terus? Kemudian 2 saudari perempuan kandung. Dia dapat 2/3. Kemudian 2 saudara seibu dapat 1/3. Oke. Coba ya. Ya, benar ya. Berarti penyebutnya jadi berapa? 6. Jadi 3/6. 6. 6 ya. Penyebutnya masih ya ini memang kasusnya kasus dengan penyebut 6 sih ya pasti. Tapi jadi berapa suami? Berarti suami dapat 3/6, ibu 1/6, 2 saudari kandung dapat 4/6, kemudian 2 saudara seibu dapat 2/6. Oke, sip. Nah, jadi kalau di total kira tambah 1, tambah 4, tambah 2, pembilangnya 10, penyebutnya cuma 6. Nah, ini kan rugi atau apa ya, nomboknya hampir setengah sendiri. 6
nomornya 4 kan gitu. Nah, aulnya jadi ke aulnya jadi ke 10 yang tadinya 6. Aul itu artinya naik. Aul itu artinya bertambah. Naik tambah itu maksudnya ya yang dapat itu jadi bertambah gitu, jadi banyak. Nah, jadi 10. Yang harusnya kalau duitnya 10M dapat setengah itu berapa nih? 5M kan? Iya. Nah, ini cuma dapat 3M. Kurangnya tuh signifikan. Oke. Oke, terima kasih Listi, Iya, sama-sama, Listia, Ustaz. dan yang lain. Oke, kemudian contoh kasus dengan penyebut 12. Nah, ini beda penyebutnya sih. Gitu. Oke, siapa lagi yang mau nyoba? Ambar. Atau ini yang udah balik ya. Nah, Dani. Iya, ya. Nah, coba. Almarhumah wafat dan meninggalkan suami, ibu, ayah, dan anak perempuan. Oke. Perlu saya buka bagan? Saya lagi buka bagannya, Ustaz. Oh, ya udah. Kan berarti almarhumah wafat, suami itu ini nggak ada anak kan ya? Ada anak perempuan deh. Kalau ada anak perempuan berarti suami dapat 1/4. Oke. Terus terus gue bingung. Ini kok lampunya saya kok nggak nyala. Kedip-kedip doang. Terus ibu. Ini teman-teman juga kebayang juga. Ibu dapat 1/6. Iya kan? Ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena ada anak perempuan. Ada nomor 2. Ya kan? Ada plus Ya. 2, yaitu anak perempuan. Jadi 1/6. Oke. Terus ayah 1/6 plus A atau A? Ayah kan ada plus 2 berarti 1/6 plus A. 1/6 plus A karena plus 2 tapi min 1 kan. Jadi 1/6 Oh plus. iya, Jadi karena tidak ada anak yang mewarisi secara asobah. Paham enggak? Paham. Tidak ada keturunan yang mewarisi asobah, maka ayah pasti dapat 1/6 plus asobah. Jadi asobah itu paling utama anak, kalau anak kok nggak ada, berarti bapak. Nah ini kalau anak kok perempuan semua, keturunan kok perempuan semua, kan nggak ada asobahnya. Ya berarti bapak dapat 1/6 dulu nih. Karena ada keturunan, setelah itu baru dapat A. Jadi 1/6 plus asobah. Oke, satu lagi, siapa tadi? Anak perempuan. Anak perempuan Anak berapa perempuannya tuh? Berarti kan cuma ada 1 ya, berarti setengah. Setengah, ya. Kenapa kok nggak asobah? Karena nggak ada anak laki-laki. Karena tidak ada anak laki-laki. Oke, ya. 1/4, 1/6, 1/6, 12. 1/2. Oke, berarti penyebutnya jadi berapa? Sebentar, 2/6, 1/3, setengah tambah 1/3 tambah 1/4. Pas nggak sih? Enggak deh. 6. 3 tambah 2. Penyebutnya 5, berapa dulu? 5/6. 5/6. Penyebutnya ya 12 ya. Oke, suami jadi berapa? 1/4 jadi? 12 3. 3. 3/4. 3/4. 3/12. 2/12. 2/12. 6/12. Oke. 6/12. Totalnya berapa? Itu? 13. Ya. 3 tambah 2,
5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 6, 13. Jadi 13/12. Oke, aulnya berarti ke angka 13. Oke, paham ya? Berarti Makasih. ayah ya udah cuma dapat 1/6 kan? Ya, Ada asobah lagi. sebenarnya plus asobah, tapi asobahnya 0. Gitu. Jadi ya udah. Iya. Ya mungkin secara rumus nanti tetap ayah 1/6 plus A. Gitu. Nah, 1/6-nya itu jadi 2/13 plus A. Nah, 2/13 plus 0, karena memang A-nya itu 0. Gitu. Karena tidak ada sisa. Oke, yang berikutnya, kasus yang kedua. Oke, makasih Dani. Siapa lagi? Sauki. Gimana? Ini udah boleh saya nanya belum? Oke, silahkan. Tapi maksudnya pertanyaannya apa? Ya udah, saya nanya dulu. Tapi kalau misalnya dijawabnya bisa sekarang nggak apa-apa. Kalau nanti mungkin ada konteks yang lain gitu. Kan kalau Oke, misalnya siap. saya ada anak angkat kayak gitu kan. Nah, terus ternyata kan tadi kan kalau anak angkat kan ada apa namanya wasiat gitu ya. Mungkin Kalau pakai misalnya ini wasiat. wasiat. Nah, terus kalau misalnya pas dihitung-hitung ternyata pas dan bahkan berlebih, apakah itu masih bisa tetap dikasih untuk ke wasiat? Oh, maksudnya setelah dihitung-hitung seperti ini aja masih kurang, katakanlah gitu ya. Maksudnya kasus Aul kan? Iya, Nah, kasus terus awal atau ngepas ya masa intinya gitu. masa anak angkat tetap dapat sih, kok malah dapat secara full dengan wasiatnya gitu ya? Iya, seperti itulah. Saya bingung. Nah, loh gimana? Iya Kak? Iya, ya maksudnya seperti itu, Stas, kayak gitu. Jadi maksudnya apakah memang anak angkatnya tetap dapat kah atau seperti apa kayak gitu? Dengan Ya, berdasarkan wasiat yang ada kayak gitu. oke. Lawang anaknya saja pada kurang-kurang, harusnya dapat, katakanlah harusnya dapat setengah, malah dapat tadi ya 6/13, itu kan nggak setengah, itu kurang dari setengah. Nah, jawabannya adalah kembali ke pertemuan kedua tentang rukun-rukun waris, yaitu harta. Salah satu syarat dari harta supaya bisa dibagikan itu harus sudah dikeluarkan hutang, pengurusan jenazah, dan wasiat. Oh, wasiat. Jadi pembagian ini itu terjadi setelah itu semua beres. Dan tidak peduli dulu, jangan nggak usah dihitung dulu warisannya nanti gimana, nanti dulu. Ada wasiat nggak? Almarhum, ada, keluarin. Ada utang nggak? Ada, bayarin. Ada pengurusan jenazah, biayanya berapa? Keluarin dulu. Sisanya baru ngomongin waris. Jadi kalau secara prioritas, wasiat itu prioritasnya lebih utama dibandingkan waris. Secara ini ya, pemberian ya, penyerahan. Karena hutang itu wajib, biaya jenazah itu juga wajib, gitu ya, tidak bisa tidak, malah bukan wajib, tapi tidak mungkin tidak, ya harus dibayarin. Gitu. Kemudian kalau wasiat itu ya keinginan dari almarhum dan wajib dilaksanakan. Nah, meskipun ada batasannya kan, maksimal. Gitu, Dani, bisa difahami? Itu gitu nggak yang dimaksud pertanyaannya? Iya, Sas. Oke. Siap. Paham. Gitu ya. Jadi ya bisa jadi nanti menimbulkan kecemburuan yang dari anak angkat malah dapat lebih banyak, sangat mungkin kalau si bapak ini kok nggak terlalu ngerti warisan, entah karena disengaja atau karena ketidaktahuan, bisa jadi. Oke. Lanjut lagi. Oke. Dani cukup ya atau masih ada tambahan lagi? Sas. Cukup, Sas. Oke. Oke, ya. Suami, nenek, kakek, 2 anak perempuan. Ini langsung saat atau gimana, Sat? Langsung. Suami dapat berapa? Suami dapat perempat, Sat. Perempat karena ada anak. Terusnya kakek. Ini kakek dari ibu atau dari ayah ya? Ya, kalau kakek pasti dari ayah. Ayahnya ayah. Ayahnya ayah, oh ya. Tapi kalau ayahnya ibu berarti nggak dapat, Sat? Nggak dapat. Ayahnya ibu nggak dapat. Nggak dapat. Oke. Ayahnya ayah berarti 1/6 plus asobah, Sat.
Oke, 9 plus asobah. Kenapa? Kenapa kok nggak asobah? Karena masih ada 2 anak perempuan, Ustaz. Karena ada keturunan. Ya. Iya, kan ada keturunan ya, gampang gitu. Oke, kalau ada keturunan, kenapa kok tidak 1/6 saja? Karena di situ syaratnya bisa satu Iya. anak laki-laki atau Cucu laki-laki. cucu laki-laki, Ustaz. Ya, karena kenapa kok tidak asobah? Karena ada keturunan. Nah, kenapa kok tidak 1/6? Kok 1/6 plus A? Karena di antara keturunan yang ada, itu mereka tidak ada yang menjadi asobah. Maka 1/6 plus A. Oh, Itu kalau yang sudah paham akan, cuman gitu konsepnya. Ya, iya, jadi paham? gampang ya, Ustaz. Iya, Ya, jadi iya. kalau ada asobah, Bapak dapat 1/6 tok. Kalau tidak ada keturunan sama sekali, Bapak jadi asobah tok. Tapi kalau ada keturunan tapi tidak ada asobah, jadi 1/6 plus asobah. Iya, Ustaz. Oke, berarti 1/6 plus asobah. Nenek dapat berapa tuh? Nenek 1/6, Ustaz. 1/6. 2 anak perempuan? 2/3, Ustaz. 2/3. Oke, berarti penyebutnya jadi? Nyebutnya 12, Ustaz. Oke, 12. Suami? Suami jadi 3/12, kakek 2/12, nenek 2/12, 2 anak perempuan itu 8/12. 8/12. Totalnya? Totalnya berapa tadi ya? Aduh, nggak ingat, Ustaz. 3 tambah 2 tambah 2, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7, 7 tambah 8, 15. 15/12. Jadi aulnya ke 15/15. Jadi dari 12 ke 15. Oke? Nah, terima kasih, Sauki. Ada yang lain mungkin? Ustaz mau nanya sebentar boleh gak? Oke, siap. Itu yang Siapa nih? tadi kan ada kasus yang maksudnya mendapat asobah itu. Itu gimana cara dapetin sisanya sih kalau itu kan udah dibagi rata semua? Jadi semua Iya. Nah, namanya asobah itu apa? sisa, bukan? Oke. Nah, sisa itu bisa banyak, bisa sedikit, bisa nggak ada. Nah, kalau nggak ada, Kalau nggak ada, 0. iya 0 gitu. Jadi kakek tadi itu kan dapat 1/6 plus A. 1/6 plus A nih harusnya kan. Jadi 2/15 plus A. Nah, berhubung A-nya itu 0, jadi ya tetap 2/15 tok. Nah, harusnya mungkin yang lebih tepat sih memang 1/6 plus A sih harusnya. Cuman ya toh A-nya kan nggak ada gitu, jadi nggak sehat. Tapi ya berarti pertanyaannya. Maksudnya apakah saya masih bingung deh Ustadz, ini kan semuanya pasti dapat rata ya, semuanya apakah sisanya itu dari mana gitu? Bingung. Maksudnya ini kali Stas, kalau misalnya Ini kan dibagi. Kan kalau ini kan emang bener-bener ngepas. Kalau misalnya ternyata dari hasil-hasil perhitungan ternyata emang yang kepake cuma 2/3. Nah, berarti kan yang 1/3-nya itu menjadi asobah gitu kan. Oke. Nah, coba saya kasih satu contoh kasus saja ya. Gini, ya paham saya dari penjelasannya Dani jadi paham. Gini, almarhum meninggalkan istri, oke, seorang ibu, oke, istri, ibu, dan 1 anak laki-laki. Istri, ibu, 1 orang anak laki-laki. Istri jadi dapat berapa? Istri, ibu, anak laki-laki ya. Istri 1/8. Ibu? Ibu 1/6. 1/6. Anak laki-laki? Laki-laki berapa? Kemarin asobah. Asobah, sisa. Oke. Nah, tambahkan dulu tuh. Ibu sama istri. Kan 1/8 sama 1/6. Jadi berapa tuh? 24 ya? Iya, ya 1/24 ya berarti.
4 berarti 3/24. 7/24. 7/24. Sisanya? Dari 7/24, 24/24 dikurangi 7/24 iya berapa? paham. Oh, dari situ maksudnya. Iya. Iya, kalau ada. Gitu. Kalau tidak ada, Iya. Oke. Oh, iya. Ya, baru paham maksudnya. Ya, Ustaz. Karena mungkin belum dapat kasusnya. Oke. Siap. Paham ya, Bang Ita ya? Ya, paham. Yang lain juga kalau mau nanya mungkin yang di luar ini yang belum, Ustaz saya dari tadi itu masih belum paham yang ini. Nah, tolong sampaikan saja ya. Kalau ada yang belum paham. Oke, Dani. Jadi kalau misalnya kan anak laki-laki itu asobah ya. Ternyata setelah dihitung-hitung nggak ada asobahnya. Berarti emang anak laki-laki nggak bakal dapet. Oke. Nggak tahu sih Ya, maksudnya secara teori seperti itu, tetapi faktanya tidak akan pernah terjadi. Oh. Kenapa? Karena kalau sudah ada anak laki-laki, itu yang ketutup banyak banget, dan pasti ada sisanya. Iya. Pasti ada sisanya. Itu kasus apa? Nggak pernah ada. Anak laki-laki pasti dapat asobah, pasti dapat dan pasti dapatnya paling banyak. Ya nggak paling banyak sih. Paling banyak pasti. Bisa dipastikan paling banyak. Ya kalau maksudnya satu pihak anak laki-laki ya, kalau anak laki-lakinya kok ada 20, ya tentu istri lebih banyak. 1/8 itu tetap lebih banyak karena 1/8 bagi 1, asobah bagi 20 ya tetap. Oh iya. Tapi pihak anak laki-laki pasti dapat. Itu. Nah, memang secara rumus benar nih, secara bahwa yang namanya sisa ya bisa dapat bisa enggak. Tetapi tidak ada kasus yang menjadikan, karena selain laki-laki itu menjadi asobah, dia menghijab. Itu kasus masalahnya. Dia juga menghijab, menyebabkan orang-orang itu pada nggak dapat. Nah, biasanya kalau kita menyebutkan kan almarhum wafat meninggalkan istri dan seorang anak laki-laki. Padahal sebenarnya dia juga punya saudara, punya ponakan, punya ini. Yang mana saudaranya, ponakannya, pamannya itu jadi nggak dapat semua gara-gara anak laki-laki, maka nggak disebutin. Ya, gitu ya. Seolah-olah berarti mereka keluarga kecil nggak punya saudara. Bukan, saudaranya ada, cuman gara-gara ada anak laki-laki jadi terhijab. Oke. Atau saya kasih contoh begini deh. Almarhum ya, wafat punya istri, meninggalkan istri, 1 anak laki-laki. Oke. Kemudian 3 saudara laki-laki. Kemudian 5 ponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Udah? Gimana? Nggak ngerti. Gini. Oh, perempuan aja. Almarhum wafat meninggalkan istri 1. Oke. 1 anak laki-laki. 2 saudari kandung, seayah seibu. 2 saudari seayah seibu. Oh iya. Saudari. Terus 5 saudara seibu. 5 saudara seibu. Ini beda dengan tadi ya. Udah. Hitung. Kalau ada anak laki-laki, apa nih? Notepad. Oh iya. Tadi apa aja? Berarti kan istri. Ada istri, terus ada berapa anak laki-laki tadi? 1. Ada 2 saudari seayah ya? Kandung. Oh, kandung seibu berarti ya. 5 saudara seibu. Oke. Pertama, istri dapat berapa? 8 ya. Jelas ya. Iya, kan asobah. Asobah. Oke. 2 saudari kandung perempuan. 2 saudari kandung perempuan, sebentar. Boleh Stas dibuka lagi, maaf. Hijab anak laki-laki 1 bulan.
2. Ya, ntar dulu nih, biar Dani pikir dulu nih. Apa tadi? 2 saudari. Saya seibu sekandung, nomor 10. Nomor 10. Oh, nomor 10. Bentar, anak laki-laki itu menghijab 10 dan 22. Oke. Berarti ya ini udah nggak dihitung kan? Berapa Berarti tidak dapatnya? ada. Ya udah, Iya. ya cuman itu toh. Oke. Jadi tidak ada kasus yang mana anak laki-laki kok nggak dapat sisa. Nggak mungkin. Gitu. Ya, emang ini pertanyaan-pertanyaan ini kalau bukan dari orang-orang pintar nggak ada sih. Maksudnya memikirkan ada kemungkinan ke sana, ada kemungkinan ke sana, ada kemungkinan ke sana. Nah, ini bagus sih. Terima kasih Dani. Oke? Paham Terima ya? kasih banyak juga, Stas. Curang ya anak laki-laki. Ya, makanya kalau jadi anak laki-laki Luar enak. biasa. Luar biasa. Oke. Enak, Sat. Ini sepupu saya. Dia anak laki-laki kan. Dapat warisan banyak banget. Loh, kamu bukan laki-laki juga? Iya, tapi bapak saya nggak kaya. Itu jadi masalah juga. Yang kaya omnya gitu kan. Nah, anaknya berarti kan sepupunya itu dapat warisan banyak. Lah, kamu kan juga laki-laki ya, tapi saya bukan anaknya orang kaya ya, dapat dikit-dikit juga. Jadi yang beruntung itu yang laki-laki dan bapaknya kaya. Kalau bapaknya nggak kaya ya sama aja, nggak dapat banyak juga. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau nyoba? Saya aja Ustaz. Siapa nih? Pak Ik Ustaz. Oke, baik. Ini maaf Ustaz, yang sebelumnya saya nggak ngikutin sih, tapi semoga saya bisa ngikutin yang sekarang. Ya. Nah, justru malah dengan mencoba ini akan paham. Oh, gini caranya. Oke Ustaz, mana pertanyaannya Ustaz? Ini sudah kelihatan belum? Oh, yang kasus 3 ini Ustaz. Kasus 3 ini. Almarhumah wafat. Sambil dibaca aja. Oke, sebentar Ustaz. Almarhumah wafat dan meninggalkan. Almarhum berarti meninggalkan istri. Almarhumah wafat meninggalkan istri Ustaz. Nah, ini salah. Almarhum maksudnya. Almarhum wafat. Oh ya, oke Ustaz. Almarhum wafat meninggalkan istri, ibu, 3 saudara seibu, dan 2 saudari perempuan. Aduh, bagaimana pembagian harta masing-masing? Oke, ini saya list aja biar gampang. Posisinya berarti istri, ibu, 3 saudara seibu, sama 2 saudari perempuan kandung. Ya. Istri. Oh, ini nggak punya anak ya Ustadz ya? Jadi, seperempat. Bentar. Istrinya seperempat, ibunya Bentar. Ibu dapat berapa? Tadi istri seperempat, benar? Ibu? Bentar Ustadz, saya belum ngasih jawaban Ustadz sebenarnya. Ibu, oh iya. Oke, itu ada yang mau live. Sepertiga gitu Ustadz? Ada pilihannya ada berapa nih? Ada sepertiga, ada seperenam, ada sepertiga dari sisa. Oh iya. Ustadz, Nah, saya rada bingung. Yang sepaket itu teh, yang ada tanda kurungnya itu berarti harus ada semuanya gitu Ustadz? Ya, jadi kalau mau dapat, katakanlah ini ya, suami ini atau istri ini. Istri kapan dapat 1/8? Yaitu jika ada nomor 1 plus nomor 1 atau plus nomor 2 atau plus nomor 19 atau plus 20. Oke. Maka kalau tidak ada semuanya baru dapat 1/4. Gitu. Karena kalau ada salah satu saja. Nah, kalau dalam kurung berarti harus ada semuanya. Harus semua syarat terpenuhi. Jadi kalau tidak ada nomor 1, nggak ada nomor 2, nomor 19 juga nggak ada, nomor 20 juga nggak ada, baru dapat 1/4. Ya ini kan sebenarnya apa sih namanya? Lawannya aja. Baik Ustadz. Tadi apa namanya? Ibu ya? Ibu? Dia punya istri, punya
Tadi punya siapa lagi? Ustaz? Oke. Nih. 3 saudara seibu sama 2 saudari perempuan kandung. Bentar. Jadi punya saudara banyak tuh. Oke. Boleh lihat yang ibu nggak Ustaz? Oh ya, ini udah ada ya. Nih tuh. Tadi dia punya saudara seibu 22. Ya, saudara seibu 22. Oke. Oh, bentar Ustaz. 2 saudara perempuan kandung. 2 saudara perempuan kandung itu nomor 10. 2 saudara perempuan. Oh iya benar nomor 10 ya Ustaz. Saudara atau saudari sih itu? 10. Saudara seibu. Saudara tadi. Saudara perempuan mah saudari Ustaz. Oh iya saudari. Maaf. Ya, kalau yang kandung saudari, tapi kalau yang nomor 22 saudara. Sepertiga Ustaz. Kayaknya. Karena apa? Karena nggak ada nomor 1. Bentar Ustaz. Ya. Dia punya Kalau saudara. Faik. Iya Ustaz. Kalau Faik bacanya Ustaz, ya harusnya 1/6. Ini kurang satu lagi nih. Ini kan harus min 1, min 2, min 19, min 20, min ini nih, syarat yang ini nih. Ini agak susah dimasukin nih. Dan ini harusnya dalam kurung ini. Jadi ibu itu kalau sisa ibu tok itu dapatnya 1/3. Tapi ibu akan turun menjadi 1/6 ketika apakah almarhum punya keturunan atau tidak. Kalau almarhum punya keturunan, entah nomor 1, nomor 2, nomor 19, nomor 20, itu kan keturunan semua tuh. Ya kan? Nomor 1, 2, 19, 20 kan keturunan semua. Maka ibu otomatis turun jadi 1/6. Kalau almarhum punya keturunan. Otomatis jadi 1/6. Entah nomor 1 tok, atau nomor 2 tok, atau nomor 19 tok, atau 20 tok. Nah, kapan juga jadi 1/6? Kalau almarhum punya saudara lebih dari 1. Ini 2 orang. Entah nomor 9, ya, laki, entah nomor 10, entah nomor 11, entah nomor 12, entah nomor 22. Jadi pokoknya kalau ada saudara dari almarhum lebih dari 2 orang lebih, ibu juga otomatis jadi 1/6. Nah, kalau keturunan nggak ada, saudara nggak ada, baru 1/6. Kalau saudaranya 1 Ustaz ya? Ustaz? Kalau saudaranya 1, jadi 1/3. Oh iya. Nah, dan kumulatif itu kumulatif ya nih ya. Maksudnya entah nomor 10-nya 1, nomor 9-nya juga 1, tetap jadi 1/6. Jadi nggak harus 2 itu di nomor 10 semua atau nomor 9 semua. Oke. Pokoknya kalau jadi 1/6 ya. Paham. Jadi ini 1/6. Oke, 1/6. 3 saudara seibu. 3 saudara seibu berapa? 3 saudara seibu. Oh, ini berarti 1/3 Ustaz. 1/3. Ya. Iya kan ya? Ya, 1/3. 2 saudari ibu kan seayah seibu. Berapa tuh? 2/3 Ustaz. Ya, 2/3. Oke. 1/4, 1/6, 1/3, 2/3. Oke. Penyebutnya jadi? Penyebutnya jadi 24 Ustaz. Kejauhan. Iya tuh. Ya 24 sih bisa. Oh, 12 ini bisa Ustaz. 12 bisa. Nah, KPK kan? 12. Oke, jadi yang 1/4 jadi? Iya. 12 bisa Ustaz. 1/4 jadi 3/12. Terus yang 1/6 jadi 2/12. Yang 1/3 jadi 4/12. Yang 2/3 jadi 8/12. Oke. Totalnya 3 tambah 2 tambah 4 tambah 8 sama dengan 17/12. 17/12.
Ya, Aul dong. berarti Aul. iya, Aul Ustaz. Oke. Ustaz, sebenarnya saya punya pertanyaan. Kalau misal Mm-mm. dua saudari perempuan kandung gitu, itu Mm. bagiannya 2/3 tuh buat 2 orang ya Ustaz? Ya, Oh, jadi mau 2 saudari perempuan kandung atau 20 saudari perempuan kandung, tetap dapatnya 2/3. Nah, 2/3 itu kalau isinya 2 bagi 2, kalau isinya 10 bagi 10, isinya 20 bagi 20. Gitu. Paham? Sama kayak istri. Istri seperempat. Itu kalau satu, Sat. Berarti kalau 4, seperempat tambah seperempat tambah seperempat tambah seperempat. Ya habis sama istri tok kalau istrinya 4. Kan gitu. Ya, enggak kayak gitu. Seperempat bagi 4, istrinya 4 ya bagi 4. Istrinya 2 ya bagi 2. Seperempat. Gitu. Ustaz mau Itu tuh jadi kayak kelompok gitu, Ustaz. Ya, pihak. Jadi pihak ya, makanya saya tidak pernah bilang satu orang anak laki-laki, bukan, tetapi pihak anak laki-laki. Jadi semua yang kategorinya anak laki-laki, mereka berkumpul di dalam satu jatah itu dan nanti mereka bagi-bagi di dalam. Gitu. Oke, gimana? Baik? Terjawab? paham Ustaz. Oke, Ustaz, kalau misal 3 saudara, mau nanya satu lagi, kalau misal saudara seibunya itu ada yang laki-laki sama yang perempuan, berarti ini sepertiga ini dibagi 3 ya? Maksudnya bagiannya dari mereka nanti dibagi 3 sama rata kan ya? Kalau misalnya Ya. udah dibagi hartanya. Ya, dibagi sama rata. Jadi kalau anak laki-laki sama anak perempuan atau saudara deh, kalau ada saudara seibu dan saudari seibu, kalau ini nomor 9 sama nomor 10, saudara kandung sama saudari kandung, satu orang katakanlah, itu kan jadi asobah nih, sama bareng-bareng jadi asobah, itu tetap 2/1. Jadi katakanlah mereka dapat asobah, nah asobahnya itu katakanlah 3M, ya tetap yang laki-laki dapat 2M, yang perempuan dapat 1M. Itu kalau mereka dalam posisi saudara kandung, ya. Tetapi kalau saudara atau saudari seibu, mereka berdua nih dan dapat jatah 3M, yang satu laki-laki, yang satu perempuan, mereka tetap dapat 1,5, 1,5. Jadi yang laki-laki dan perempuan sejajar itu hanya di saudara seibu, saudara atau saudari seibu. Di luar itu laki-laki banding perempuan pasti 2/1, gitu. Berarti seayah juga 2/1 ya Ustaz? Seayah juga 2/1. Sudah makin jelas. Terima kasih Ustaz. Oke, cukup? Ya, nanti lagi ya, nanti nambah lagi. Kalau ada silakan nanya lagi aja. Oke, lanjut lagi. Contoh kasus penyebut 2/24. Nah, ini siapa nih? Siapa aja? Siapa nih? Yang belum? Ada yang mau kah? Nisa Gunadi. Ya Ustadz. Oke. Almarhumah wafat, meninggalkan istri, ibu, ayah, dan 2 anak perempuan. Bagaimana pembagian harta masing-masing? Istri dapat 1/8. Kenapa nggak 1/4? Karena ada anak. Ibu? Terus sebentar, ibu, ayah. Oh. Terus ibu dapat 1/6. Kenapa nggak 1/3? Karena ada anak. Oke, ayah? Ayah juga dapat, sebentar, ayahnya bingung. Oh, ayah dapat 1/6 juga. 1/6 saja atau 1/6 plus A? 1/6 aja. 1/6 aja itu itu kalau nggak ada Oh nomor ya, 1. ada plus 2 soalnya ya, ada nomor 2 ya. Jadi 1/6 plus A. 1/6 plus A. Plus A. Ya, Ya, terus terus 2 anak. Ya, 2 anak perempuan berarti dapatnya 2/3. Oke. 8, 1/6, 1/6, 2/3. Berapa masa airnya penyebutnya?
Eh, berapa ya? Per 24, Oke. Jadi berarti istri 3/24, mm, 4/24, 4/24 mm. sama 16/24. Oke, totalnya 27/24. ya gampang. Tapi yang penting paham 27 itu dari mana. Iya. 27 dari mana. Oke, Iya. jadi Aul ngatur Berarti di ya, bisa dipahami ya. ya insya Allah. Oke, sip. Oke. Apalagi berarti kasus Aul sudah selesai. Nah, semoga paham. Semoga paham kasus Aul. Sekarang kebalikan dari Aul, Rod. Kebalikan dari Aul, Rod. Nah, jadi kasus itu dibagi menjadi 3. Pertama, kasus yang adil. Adil. Adil itu artinya pas, gitu. Pas, proporsional. Itu adil. Makanya adil itu bukan rata, tapi proporsional. Contohnya, kasus yang adil itu adalah nih, almarhum meninggalkan suami dan meninggalkan saudari perempuan. 1. Maka suami dapat setengah, saudari perempuan dapat setengah. Nah, setengah tambah setengah 1, udah selesai gitu. Pas gitu ya. Atau kalau yang ada asobah-asobahnya biasanya pas. Biasanya gitu ya. Kecuali yang 1/6 plus A itu memang karena sudah dapat 1/6 dulu. Itu namanya adil. Intinya pokoknya yang habis dibagi pas banget ya, tidak sisa, tidak lebih, itu namanya adil. Yang berikutnya adalah aul. Aul itu ya kasusnya tadi setengah tambah 2/3 gitu. Jadinya 7/6. Kasus suami dan 2 saudari perempuan. Yang terakhir adalah nakes. Nakes itu artinya kurang. Ya. Kalau aul itu tambah, maksudnya tambah bagian orang yang mengambil. Nah, kalau nakes itu kurang orang yang ngambil. Jadi hartanya malah sisa. Kalau aul hartanya malah kurang. Gitu. Jadi agak kebalik-balikan. Jadi yang kurang apanya, Ustaz? Yang kurang adalah orang yang ngambil nakes. Contohnya apa? Nih. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 anak perempuan. Istri dapat 1/8 karena punya anak. Oke, anak perempuan dapat setengah karena sendirian gitu. Tok nggak punya yang lain lagi, nggak punya saudara segala macam, cuman punya saudara ini dong. Maka jadi penyebutnya jadi 8, jadi 1/8 tambah 4/8. Nah, totalnya berapa? Cuma 5/8. Nah, sisa 3/8. Kemanakah sisanya? Ini namanya kasus rot. Ya. Nah, 3/8-nya itu dikemanakan? Di rot. Rot itu artinya apa? Rot itu artinya dikembalikan. Oke. Kalau aul itu angkanya kelebihan sehingga harus bagi-bagi, tapi harus apa namanya? Ya dikurangi semua jatah masing-masing. Kalau nakes itu justru, kalau rot itu justru angkanya kurang sehingga masih ada angka sisa. Nah, ini kemanakan angka sisa ini? Dikembalikan. Nah, bahasa Arabnya kembali itu rot. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Kembali itu susuk. Bahasa Jawa deh itu. Beli gorengan harga 5.000 pakai duit 10.000, kembali 5.000. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Kembali. Oke. Secara bahasa artinya mengembalikan, secara istilah adalah jumlah farad ahli waris kurang dari 1 dan tidak ada asobah, sehingga ada sisa yang dikembalikan kepada ahli waris yang ada selain suami atau istri. Nah, nanti kenapa kok selain suami atau istri? Nah, cara ngitungnya bagaimana? Nih, ahli waris istri 1/8, anak perempuan setengah. Oke, istri 1/8, anak perempuan 4/8, total 5/8, sisa 3/8. Sisanya untuk siapa? Nah, warisan untuk siapa? Ini yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan untuk ahli waris yang ada selain suami dan istri sesuai dengan farad masing-masing. Berarti kalau kasus tadi meninggalkan seorang istri dan seorang anak perempuan, sisanya buat siapa? Buat anak perempuan. Loh, kenapa kok istri nggak dikasih? Nah, karena di dalam Al-Quran, itu saya lupa ayat berapa ya, wa ulul arhami ba'duhum aula min ba'din fi kitabillah. Dan mereka, ulul arham itu orang-orang yang memiliki hubungan darah lebih utama dibandingkan yang lainnya. Nah, kurang lebih artinya seperti itu.
Sehingga yang punya hubungan darah itu diprioritaskan dibandingkan yang tidak punya hubungan darah. Dalam kasus Rod ya, istri kan nggak punya hubungan darah. Istri kan ketemu gede. Gitu. Nah, anak itu punya hubungan darah, sehingga dia yang berhak untuk mendapatkan sisanya dibandingkan istri yang dia ketemu gede. Karena istri itu bisa relasinya itu istri itu bisa apa ya? Mungkin terputus gitu. Tapi kalau darah itu tidak mungkin terputus. Maka dari situ lebih kuat yang ahli waris yang memiliki hubungan darah. Oh ini surat Al-Baqarah ternyata ada. Wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Orang-orang yang punya hubungan kerabat atau hubungan darah itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Surat Al-Anfal ayat 75. Sebagian ulama mengatakan diberikan sisanya kepada Baitul Mal. Salah satunya mazhab Syafi'i mengatakan diberikan kepada Baitul Mal. Ya, kalau mazhab Maliki mengatakan kepada Baitul Mal jika ada Baitul Mal yang resmi. Yang resmi. Nah, di Indonesia ini kebetulan nggak ada. Maka kita ya ikut jumhur aja lah. Kayaknya kalau diberikan ke Baitul Mal kok banyak yang nggak rela juga kan gitu ya. Nah, oke. Jadi sisa warisan untuk siapa? Diberikan kepada ahli waris. Kita ambil pendapat jumhur. Nah, kasusnya apa? Kasus yang pertama nih. Kasus yang pertama, almarhumah wafat dan meninggalkan 3 anak perempuan. Bagaimana pembagian harta masing-masing? Harusnya, nih saya mau ngobrol aja. Takutnya nanti ada yang nggak paham. Dani bisa bergabung? Oke, Arida. Dani bilang di situ. Baik, Ustaz. Oke. Almarhumah wafat meninggalkan 3 anak perempuan. Nggak punya saudara yang lain lagi. Bagaimana pembagian harta? Harusnya 3 anak perempuan itu dapat berapa? Sepertiganya, Ustaz. 1/3 kan, Ustaz? 3 anak perempuan. Anak perempuan 2/3, Ustaz, bukan? Ya, tadi bilangnya 1/3 atau 2/3? Tadi bilangnya 1/3, Ustaz. Nah, jadi bukan 1/3 ya. 2/3. Oke. Nah, kalau ini kok dikasih 2/3, berarti kan sisa 1/3. Buat siapa sisa 1/3? Buat ininya tadi, Ustaz. Ahli warisnya tadi. Ahli warisnya. Yang punya hubungan darah anak perempuannya. Ya berarti kan tinggal anak perempuan toh. Wong cuman ada satu pihak, ya udah langsung kasih aja semuanya. Karena cuman ada satu pihak. Oke, paham ya? Harusnya dapat 2/3, tapi karena nggak ada lagi yang lain, ya udah langsung kasih semuanya. Sisanya udah terserah semua itu dibagi masing-masing. Jadi 1/3 itu adalah hasil, pokoknya kalian dapat semuanya. Hitung, kalau anaknya perempuan kok ada 3 ya bagi 3, kalau anaknya ada 10 ya bagi 10, dah. Oke. Kasus kedua. Nah, ini saya tidak pakai tutup-tutup ya, padahal kalau pakai tutup-tutup lebih ini. Oke, coba Dani baca. Kok Dani siapa? Rida. Almarhum wafat meninggalkan anak perempuan, ibu dan ibu ya. Bagaimana pembagian harta masing-masing? Anak perempuan dan ibu. Anak perempuan setengah. Benar. Ibu itu 1/6 karena ada anak perempuan. Karena ada anak perempuan, ibu jadi 1/6. Oke, jadi berapa nih hitungannya? 6 kan? 6, seperti yang di layar. Sisa 26. Sisa 26 dibagi 3. Sisanya 2 per, kok bisa gitu, Seth? Maksudnya sisanya kan 2/6. Terus kenapa jadi 4? Oh, setengah ditambah 1/6. Jadi sebenarnya gini. Oh, iya. Sebenarnya gini,
Jadi kalau ternyata kok sisa, nah, ternyata kok sisa nih anak perempuan sama ibunya. Anak PR tadi ada berapa? Anak perempuan? Satu. Perempuan ya setengah. Satu Itu setengah. kan setengah nih. Terus ibu 1/6. per 6. Ini kan pasti sisa nih. Karena kalau di total sama dengannya 1/6 tambah 4/6 setengah, lebih. 4/6 kan? Iya, Ustaz. Sisa 2 kan? Oke, nah caranya gimana? Oh, mereka itu adalah pertanyaannya, mereka itu ahlul rot semua nggak? Nah, ahlul rot itu apa? Mereka itu orang yang memiliki hubungan darah dengan almarhum atau tidak? Iya, dua-duanya iya. Dua-duanya ya, berarti dua-duanya berhak mendapatkan kembalian. Iya. Oke, maka setengah dan 1/6 itu tidak dijadikan pembagian. Katakanlah hartanya 6 miliar. Baik. Kalau hartanya 6 miliar, harusnya anak perempuan itu dapat berapa? Tadi berapa ya? 6 miliar, berarti setengah kan dapat 3M nih. 3. Harusnya dapat gitu. Nah, kalau ibu berarti harusnya dapat 1/6, 1. 1M kan? Masih sisa 2 kan? Nah, 2-nya bagaimana? Ya udah, Bagi- dibagi setengah lagi, bagi 1/6 lagi. Bisa aja, tapi ya akan terus seperti itu. Iya, Nah, terus. caranya setengah sama 1/6 itu tidak dikalikan 6M, tetapi dijadikan perbandingan. Jadi anak banding ibu itu sama dengan setengah banding 6. 6. Jadi mereka udah dapat 6M. Oke ya, udah pokoknya kalian anak perempuan dan ibu dapat 6M nih total. Berat. Cara baginya gimana? Apakah setengah-setengah? Enggak. Cara baginya adalah dengan perbandingan. Oh, Anak perempuan setengah, ibu 1/6. Oke, disederhanakan jadi berapa nih? Kali 6 semua ya. 3/1. 3/1. Berarti dibagi 4. Bagi 4. Berarti anak perempuan dapat berapa tuh? 3. Berarti tadi 6 ya? 6. Kan 1/2. 4,5 M. 4 ini dari 6 tadi Ustaz ya? 4,5 M sama 1,5. Oke, paham? Iya. Baik Ustaz. Terus kalau yang cara yang itu Ustaz, yang di layar itu Ini dijadiin kebetulan 4. Ini kebetulan. Makanya kan dijadikan 4 nih, karena yang totalnya 4 kan. Ya, Oh, kalau ini setelah ini kan jadi 4/6. Oh, berarti totalnya cuma 4. Asalkan sudah sama penyebutnya kan, oh berarti 1/3 kan udah gitu. Tapi logikanya yang tadi mungkin lebih bisa menjelaskan. Nah, ini saya tulis setengah sama dengan 3, 1/6 sama dengan 1. Oke, gimana? Masih ada yang belum paham? Ustaz, jadi perbandingannya itu di total gitu? Ya. Gini. Runtutannya ya. Almarhum punya harta 6M. Meninggal. Punya anak perempuan sama ibu. Tok, nggak punya yang lain. Kan harusnya dapat setengah sama 1/6. Nah, setengah dari 6M itu kan cuma 3M. 1/6 dari 6M itu kan cuma 1M. Masih nyisa 2 dong. Padahal kita sudah sepakat atau kita ambil pendapat yang mengatakan kalau tidak ada ahli waris yang lain, maka 2M sisanya itu ya dikembalikan kepada anak perempuan dan ibu. Lah bagaimana pembagiannya? Apakah oke, yang penting kamu dapat 3 dulu, terus saya 1, sisanya berapa? 2M, bagi 2. Kan nggak gitu ya? Nggak gitu. Ya sudah, dari awal 6M itu dibagi anak perempuan dan ibu, tapi dengan perbandingan masing-masing. Berapa? 1/2 banding 1/6. Gitu. Oke, 1/2 banding 1/6. Pokoknya bagi mereka berdua sampai habis, ya ternyata 3/1, ya sudah. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4, bagi 4. Terus bagi si anak perempuannya 3, bagi anak perempuan, bagi ibu ya. Oke, lanjut kasus yang berikutnya aja. Oh, ini itu maksudnya. Terus udah maghrib nggak sih? Oh, udah maghrib ya? Gimana? Kita selesaikan sampai di sini? Kita berhenti sampai di sini? Ini masih banyak Lagi aja, kasusnya ya, Ustaz? Gimana? Apakah masih banyak Ustaz kasusnya?
Enggak sih. Ada satu kasus lagi sih yang agak susah, yaitu ketika ada istri. Nah, yang itu aja Ustadz, yang kasus yang ketika ada istri aja. Oke ya. Nah, ketika ada istri begini. Almarhumah wafat dan meninggalkan istri, anak dan anak perempuan. Bagaimana pembagian harta masing-masing? Istri dapat 1/8, anak perempuan dapat setengah. Oke. 1/8 sama setengah apa sih namanya? Pembilang. Penyebutnya 8. Berarti istri dapat 1, anak perempuan dapat 4. Kan kalau di total 5. Sisa masih ada sisa 3. Nah, 3 ini kalau kan kita udah bilang istri bukan orang yang berhak mendapatkan sisa. Untuk istri tidak berhak mendapatkan kembalian. Maka ya udah kembaliannya dikasih ke anak perempuan saja. Itu kalau cuma satu pihak. Kalau cuma satu pihak, cuma ada istri dan anak perempuan, ya sudah, istri dapat ambil dulu jatahnya, sisanya langsung dikasih kepada anak perempuan. Seolah-olah anak perempuan ini kayak anak laki-laki gitu. Jadi asobah. Kayak asobah persis. Nah, yang susah itu kalau ini almarhum wafat meninggalkan istri, ibu, saudara seibu. Bagaimana pembagian harta masing-masing? Istri dapat 1/4. Ibu dapat 1/3. Saudara seibu dapat 1/6. Oke? Tapi ini kita sudah asumsikan dari awal, oh ini kasusnya udah kasus rot nih. Karena nggak akan habis, akan ada sisa. 1/4 tambah 1/3 tambah 1/6 berapa? 3 tambah 4, 7, 7 tambah 2, 9. 9/12. Masih sisa 3/12, kan? Masih sisa. Oke. Ya sudah, berarti kasus rot. Oke, kalau kasus rot, langsung bagi 2. Mana yang mendapatkan rot, mana yang tidak mendapatkan rot. Yang tidak mendapatkan rot, istri. Yang mendapatkan rot, ibu dan saudara seibu. Karena mereka punya hubungan darah. Maka istri, ya sudah, jatahnya 1/4, langsung kasih 1/4. Oke, kasus langsung kasih 1/4. Berarti sisanya berapa? Nah, karena di sini 4, harusnya di sini kasih 3. Oh, ini tuh bisa di ini. Nah, maka sisanya 3/4 nih. Nah, 3/4 ini dibagi kepada ibu dan saudara seibu. Pembagiannya bagaimana? Pembagiannya adalah 1/3 banding 1/6. 1/3 banding 1/6. Nah, ini 3 ya. 1/3 banding 1/6. Ini kan 1/4, ini 3/4. Katakanlah jadi istri dapat 1 dari 4, ibu dan saudara seibu dapat sisanya. Sisanya berapa? 3. Oke, dari 3 ini dibagi, cara baginya gimana? 1/3 banding 1/6. Oke, 1/3 banding 1/6 berapa? Ya kali 6 aja semuanya. 1/3 kali 6 sama dengan 2, 1/6 kali 6 sama dengan 1. Berarti 2 banding 1. Nah, 3 ini bagi 3 berarti kan di sini juga 3 juga kebetulan. Ya. Bagi 3 juga. Nah, langsung 2/1. Nah, ini penjelasannya. Gimana? Paham? Atau puyeng masih? Lumayan. Karena Ustadz, Paham, Ustadz. Paham Ustadz Paham, kalau ya? berdasarkan kasus ini. Ya. Kalau kasusnya diubah nggak tahu. Oke ya, kapan-kapan kita. Kasus yang maaf Ustadz, kalau yang kasus yang terakhir itu berarti intinya sisanya itu dikasihin aja semuanya ke yang apa namanya yang punya hubungan darah. Habis itu ya ke ahlurat itu, terus habis itu pembagiannya itu sesuai dengan yang tadi 1/3 sama 1/6 gitu tadi ya? Ya, betul sekali. Ya nggak sih? Oh ya, oke Ustaz. Ustaz, berarti ini yang paling penting itu yang pertama adalah menyelesaikan semua haknya dulu ya Ustaz. Baru nanti kalau ada lebih atau semacamnya, kalau ada lebih baru dibagikan seperti itu. Ya. Ya, tapi ini harus sudah di benar tadi. Harus sudah dihitung dulu, oh ternyata ada lebih. Baru bisa dihitung kayak gini. Jadi nggak bisa langsung untuk mengetahui ini kasus aul atau kasus rot harus dihitung dulu. Atau kasus yang adilah tadi. Kan ada 3 jenis ya. Oke.
Ini saya belajar aul sama rot itu 1 semester dulu. Ustaz, maaf. Saya tadi agak kurang memperhatikan ya. Tadi dapat 4 tuh dari mana ya? Maaf banget. Oke. Dapat 4 dari mana nih kan? Oke, kita inilah. Pertama gini dulu nih. Nah, perhatikan ya ini ya. Istri dapat 1/4, ibu dapat 1/3, saudara seibu dapat 1/6. Oke? Nah. Ini kan kasus nyisa nih. Ini kan kasus nyisa nih. Pasti ada sisanya. Oke? Nah, kalau ada kasus rot, berarti yang harus kita identifikasi dulu siapa yang mendapatkan rot, siapa yang tidak mendapatkan rot. Yang dapat rot siapa? Di antara orang ini, istri, ibu, saudara seibu itu yang dapat rot siapa? Tadi rot itu sisa ya? Yang dapat rot adalah orang yang memiliki hubungan darah, bukan pernikahan. Berarti ibu sama saudara seibu. Ibu sama saudara seibu. Istri tidak dapat rot. Oke, ya karena istri tidak dapat rot, ya sudah, kasih aja dulu. Dia dikasihlah 1/4. Berarti sisanya berapa? 3/4. Kalau 3/4. Bisa lah 3/4. Oke. Nah, terus setelah itu, ibu sama saudara seibu ini ibaratnya kayak jadi asobah. Mereka berdua asobah nih. Tapi kalau anak laki-laki sama anak perempuan kan 2:1. Paham? Kalau anak laki-laki sama anak perempuan kan 2:1. Kalau ibu dan saudara seibu adalah 1/3/1/6. Jadi sisa yang 3 tadi itu dibagi habis ke ibu dan saudara seibu dengan perbandingan 1/3/1/6. Maka 3/4 tadi ya dibagi ke mereka dengan yang 1 1/3, yang 1 1/6. Ini jadi perbandingan. Nah, 1/3/1/6 itu kalau sederhananya berapa? 2:1. 2:1 setelah dikali berapa? Hah? Setelah dikali berapa? Setelah dikali 3. Setelah kali 6. Oh, setelah kali 6 ya. Oh ya. Oke, ya sudah. Berarti ini dapat 2:1. Ya sudah, 3 bisa nggak dibagi 2:1? Bisa. Bisa, maka ya sudah langsung aja berarti. Terus itu diminimalkan aja. Nah, 4, 1, 2, 1. Ini disederhanakan. Nah, katakanlah kok di sini ternyata nomornya bukan 3. Katakanlah di sini nomornya adalah 5. Angkanya ini bukan 3 tapi 5 nih. Katakanlah ya, 5. Kan 5 nggak bisa dibagi 2/1. Caranya bagaimana? Kaliin aja. 2:1-nya itu, 5-nya itu bagaimana caranya supaya bisa dibagi 3? Kan 2 tambah 1 kan 3. 5 kali 3, berarti yang atas juga kali 3 nih. Berarti 4-nya ini juga kali 3, kan gitu. Karena ini kan perbandingan semua. Sip, Tas. Mantap. Paham ya? Insya Allah kalau sekarang paham, tapi nanti kalau udah agak-agak nanti habis sisa kayaknya juga udah lupa. Tapi nggak apa-apa. Minimal, kayak gitu. Bisa diselesaikan gitu. Nanti kalau lupa bisa melihat lagi videonya atau bertanya langsung. Oke, tapi yang semoga bisa dipahami. Kebetulan di tempat saya hujan. Ya. Oke. Cukup ya, saya kira teman-teman yang dirahmati Allah, ini masalah waris sudah selesai juga, gitu. Dan ya, saya kembalikan ke siapa tadi? Silahkan. Sholat tadi atau sudah pada sholat ini? Dan Halo, Ustaz, belum, Ustaz. Ini Arida tadi siapa? Da? Ya, baik. Bisa di belakang bentar. Oke, terima kasih Ustaz atas materinya dan juga teman-teman selamat
menjalankan ibadah salat maghrib juga habis ini ya. Dan semoga ilmu yang didapat juga berkah ya. Jadi bisa bermanfaat ya, nggak cuma masuk tapi juga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Langsung live ya. Jazakallah, Ustaz. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Selamat istirahat, Ustaz. Barakallah untuk anaknya.